di sebuah pegunungan di daerah yang cukup jauh dari lingkungan perkotaan. Di sana akrab dengan suara burung yang berkicau, hamparan tanaman yang hijau, dan sepi sekali. Disitulah saya mengawali masa kecil saya. Sejak saat awal masa kecil itu, saya selalu melihat sebuah sosok yang selalu ingin menolong orang lain. Sosok seorang yang berprofesi, yang merupakan lulusan sekolah bidan ternama di kota besar di Jawa Tengah, terampil untuk menolong. Namun nasib membawa beliau untuk bertugas di tempat terpencil itu untuk menjadi bidan yang praktek di poliklinik di sebuah kompleks perkebunan. Beliau adalah ibu saya. Anehnya, hampir semua yang tinggal di rumah dinas itu, banyak, melahirkan anaknya dengan bantuan tangan beliau. Pagi, siang, malam, dini hari, beliau lakukan. Dan alhamdulillahnya, bantuan itu dilakukan tanpa spesial bayaran. Beliau memiliki pendidikan, memiliki keterampilan sebagai bidan, namun tidak menjadikan keterampilan tersebut menjadi sebuah profesi. Selalu siap menolong orang lain, bahkan di lingkungan sekitarnya. Ketika penduduk di desa sekitar meminta bantuan, beliau pun membantunya. Tidak hanya orang-orang yang melahirkan, namun ada orang yang sakit, bahkan ada orang yang hamil besar tiba-tiba datang ke rumah minta, "Bu, minta baju yang besar, saya sudah nggak punya baju lagi." Ibu saya langsung masuk ke kamar, buka lemari, cari-cari baju. Tidak hanya baju yang dibawa, ada baju, ada berasnya, ada uangnya. Itu sering sekali seperti itu. Bahkan ketika lebaran nih ya, itu situasi yang tidak menyenangkan buat saya. Menservis orang-orang, kalau datang cepat minumnya. Kenapa saya nggak suka? Selalu menyuruh saya untuk menyediakan itu, untuk melakukan, mewujudkan misi baiknya, tapi melalui menyuruh saya. Sebel gitu ya. Terus ketika padahal saya masih SD, tehnya cepetan disuguhin, panasnya harus pas, manisnya harus pas. Saya mengikuti saja dengan terpaksa, karena alasan ya menghormati orang tua. Lebaran, dia sudah ngitung siapa yang akan mendapatkan hadiah-hadiah, yang ini, yang ini. Saya enggak. Kenapa sih? Kok aku nggak dihitung? Kan kowe wis tercukupi. Mereka punya baju barunya hanya saat lebaran, kata ibu begitu. Nanti saya menolak lagi ketika beliau menyuruh lagi. Prinsipnya, kenapa sih mikir orang lain terus? Loh, tadi uang itu kudu apian. Waduh, apian tapi anaknya repot. Waktu bermain tersita, karena kan apian itu kan. Nanti pengen apa, tersita lagi karena harus apian itu. Nah, tanpa sadar, pola yang diterapkan oleh ibu saya itu, saya kan jadi terganggu dan nggak suka sama ibu saya. Sebel nyuruh terus gitu kan kalau pas ada repot-repot begitu. Namun tanpa sadar, ternyata prinsip itu terbawa dalam mindset saya. Sebuah prinsip untuk memudahkan urusan orang lain, apapun itu. Hingga ketika suatu
sudah mulai besar, beranjak besar, SMA, lalu kuliah, lalu lulus menjadi psikolog. Ternyata saya bekerja sebentar, menikah. Ternyata tahun depannya langsung punya anak. Kaget. 2 tahun kemudian menikah, punya anak, saya tidak bekerja. Ibu rumah tangga dong. Sementara di usia-usia tersebut, hal yang sangat membanggakan adalah ya sesuai dengan apa sih yang wajar ada saat itu. 2 tahun setelah kuliah itu apa sih, kalau ketemu orang kan, kerja di mana? Oh, sudah pindah kerja. Semua obrolan adalah tentang pekerjaan. Sementara saya tidak berkarir, malahan gendong anak. Terus anak saya asiful lagi. Suatu hari dengan berbekal tetap mengingat-ingat itu, saya dan suami hijrah ke Jakarta dalam kondisi zero, katanya apa-apa, gendong anak, suami kerja. Karena bosan di rumah, kok kayaknya udah sekolah susah-susah, sudah 2 tahun saya tetap di rumah terus. Akhirnya itu adalah hari pertama saya naik bis membawa anak saya. Naik bis pertama yang saya nggak tahu, pokoknya turunnya komdak aja, komdak turun. Saya menggendong anak saya, karena takut anak saya nangis, saya membawa gendongan jarik batik yang jadul itu biar aman, yang penting anak saya nyaman. Tapi saya berdoa semoga saya nggak ketemu kenalan saya, dan saya yakin nggak akan ketemu karena kan saya baru pertama di Jakarta. Terus begitu kondekturnya komdak, saya turun, baru turun lega, kan banyak banget orang di halte. Ternyata suatu saat Dian gitu kan, hah, nggak mungkin, itu manggil nama saya, nama Dian kan di setiap gang ada. Panggilan kedua, Dian, nggak mungkin juga, saya masih nggak percaya karena keyakinan saya udah yakin banget lah. Setelah ketiga, itu belum keluar di jalan, masih di halte, langsung, kamu sekarang kerja di mana? Dia pakai baju kerja, habis berkarir di kantor yang bagus, saya gendong anak gitu kan. Waduh, kayaknya harga diri itu hancur. Pokoknya gak sukses sama sekali. Di usia itu memang itu yang dibanggakan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Dia memberikan beberapa nomor telepon teman-teman yang saat ini sudah berkarir di Jakarta. Dan itu bukan sahabat, bukan teman dekat, hanya teman satu angkatan. Kamu telepon ini ya, kamu telepon ini. Nanti pokoknya kita ini kumpul-kumpul kita ketemu, tapi kamu jangan telepon ini karena ada teman kita yang sombong, katanya gitu kan. Sudah, oke. Titik sampai di situ. Pada akhirnya setelah ketemuan yang tidak disangka-sangka, akhirnya banyak teman yang mengajak saya untuk bekerja sama lah ya, bekerja sama. Mulai banyak kegiatan dalam pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, di lingkungan saya juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di mana di tahun tersebut, 2003, anak-anak yang berkebutuhan khusus masih jarang. Dan jarang orang yang tertarik untuk memberikan bantuan. Saya langsung mengikuti kuliah-kuliah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Dan langsung berusaha mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat. Nah, ternyata dari keluarga itu mengalami kesulitan, saya antar ke sekolahnya, saya ukur perkembangannya, saya negosiasi dengan kepala sekolahnya, dan dari beberapa sekolah ke beberapa sekolah, dan kadang menemani orang tua itu nangis karena kok anak saya berbeda dengan yang lain, kenapa pas saat sekolah anak saya juga tidak diterima. Nah, ternyata kegiatan itu sampai saat ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Saya kemudian berpikir, ternyata dari beberapa hal yang sudah dilakukan itu,
kadang saya juga melakukan, bukan kadang, sering pro bono. Udah pokoknya ayo gitu kan, Bu ini ayo. Lah kok saya sama ibu saya, persis ya. Padahal saya nggak suka. Kemudian tanpa terasa dan saat ditodong Mbak Ari ngisi protok ya, saya bingung ngisi apa. Kemudian setelah saya menentukan tema, mentoring dilakukan selama 2 minggu sekali. Kejep banget mentoringnya. Dan itu sulit sekali karena saya harus menuliskan. Nemunya ide ini aja gitu ya, tapi saya harus menuliskan hal yang tidak saya sukai dan sangat sulit untuk mengungkapkan. Dan baru saat menuliskan skrip protok ini, sebenarnya itu juga pengalaman terapeutik sendiri buat saya karena ya terpaksa. Nah, namun ternyata hikmahnya banyak kemudahan-kemudahan yang ternyata setelah disadari, kemudahan ini tidak disangka-sangka. Bahkan ketika ibu saya di suatu hari sekitar beberapa tahun lalu mendapatkan informasi bahwa tahun depan berangkat ibadah haji. Apa yang terjadi? Dokter memeriksa lututnya dan lututnya harus dioperasi karena ibu saya tidak bisa berjalan. Operasi itu kan operasi besar, menakutkan. Mencari dokternya juga kita nggak tahu sama sekali. Dan bukan kebetulan ketika saya mengikuti seminar di Jakarta, seminar tentang perkembangan anak sebenarnya, ketemu dengan salah satu teman yang berprofesi sebagai dokter dan memiliki suami dokter rehab medik. Disitulah banyak kemudahan, kemudian ditunjukkan dengan dikenalkan dengan dokter ahli di Semarang. Prosesnya sangat singkat dan pada akhirnya dokter tersebut dengan senang hati membantu ibu saya, kemudian melakukan terapi, melakukan operasi dan bisa berjalan. Insya Allah ibu nanti tahun depan bisa berjalan, tapi bawa kursi roda ya. Saya beli kursi roda baru, saya titipkan. Ternyata selama di Baitullah, kursi roda itu tidak pernah terpakai. Masya Allah, itu kemudahan yang sangat besar. Bahkan saat operasi kami berusaha memikirkan biayanya, ternyata dokter mengatakan tolong segera urus BPJS. Operasinya mahal dan itu biayanya adalah 0 rupiah. Saat mau menjelang ibadah haji, ternyata ada guru kita, Pak Priges, hadir ke rumah ibu saya dan memberikan mengisi acara keberangkatan ibadah haji tersebut. Dan ada beberapa kemudahan yang sudah saya dapatkan, antara lain banyak mendapatkan klien tanpa menggunakan marketing maupun iklan. Mengisi acara di radio, di televisi, dan di media-media lain, kemudian menjadi konsultan di beberapa tempat. Dan 2020 rumah saya kebanjiran. Ternyata banjirnya tidak hanya segini. Kami di dalam rumah naik, kami menyelamatkan diri di atas kursi. Ternyata airnya naik lagi. Kami naik ke atas meja, airnya naik lagi. Akhirnya ada lemari jati satu-satunya yang kami punya, kami naik ke situ. Banjirnya naik lagi. Dan kami menemukan sebuah kotak, ternyata kami bisa naik ke plafon. Saya tidak tahu apakah besok pagi anak-anak saya bisa selamat atau tidak, karena air di depan sudah tinggi. Berapa jam lama banget sampai besok baru dijemput menggunakan perahu. Dan tiba-tiba salah satu kenalan yang bukan sahabat, bukan teman, menawarkan pindah ke rumah saya. Diminta untuk pindah ke rumahnya, dan rumahnya itu bukan rumah yang sederhana, tapi itu sudah full furnished. Saya tinggal masuk, bayar semampunya. Hari ini saya berada di Baitullah. Ternyata prinsip memberikan kemudahan kepada orang lain tidak hanya
memberikan efek baik kepada ibu saya, namun juga kepada saya. Saya pun dimudahkan kepada Allah mengikuti komunitas provokasi, dan di sini saya juga sampai kemarin melakukan tawaf wada, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Dan ternyata ketika kita memudahkan orang lain, Allah menjanjikan Allah akan memberikan kemudahan dunia akhirat yang tidak disangka-sangka. Prasangka saya, Allah sedang memberikan balasan dari apa yang sudah dilakukan oleh ibu saya maupun yang saya tiru.